Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam kasih Kristus. Di dalam minggu pertama di bulan Agustus ini, kita kembali ada di dalam kasih karunia-Nya dalam program Sarapan Sorgawi. Mari kita bersama-sama, kita akan berdoa, kita mengucap syukur, kita mempersiapkan piring hati kita untuk dikenyangkan oleh firman-Nya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah, terima kasih untuk setiap nafas yang Tuhan boleh percayakan kepada setiap kami. Bapa, inilah piring hati kami ingin dipenuhi, kami ingin dikenyangkan oleh firman-Mu. Kami ingin menjadi sehat bukan secara jasmani saja, tetapi terutama iman kami, rohani kami menjadi sehat dan bertambah sehat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan para sahabat, siapapun yang sedang duduk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini untuk menikmati sarapan sorgawi, kita bersuka cita karena di dalam segala perkara kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang melampaui segala situasi dan kondisi yang kita hadapi. Minggu ini firman Tuhan bertema, hendaklah kamu bersuka cita. Ya, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4. Ya, di perjanjian baru benar. Filipi pasal 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita di dalam Tuhan, bukan bersukacita sembarangan. Ada orang mabuk bisa tertawa terpingkal-pingkal. Ada orang yang stres, saking sedihnya, saking duka citanya, dia bisa menjadi stres tapi tertawa terpingkal-pingkal. Ya, mari firman Tuhan pagi hari ditekankan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini surat Paulus di dalam pimpinan Roh Kudus. Paulus menuliskan kalimat ini menjadi pesan Tuhan khususnya bagi jemaat Filipi saat itu dan bagi setiap kita saat ini. Sukacita itu menjadi incaran dari si iblis. Iblis paling tidak suka apabila umat manusia bersukacita. Dia ingin umat manusia hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam kepedihan, hidup di dalam duka cita. Lalu bagaimana cara iblis membuat kita kehilangan sukacita? Mari, firman Tuhan kalau minggu ini mempunyai tema hendaklah kamu bersukacita. Pagi hari ini firman Tuhan mempunyai tema sukacita yang hilang. Bagaimana sukacita di dalam setiap kita, di dalam hidup manusia bisa hilang? Mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang keempat. Ya, satu kisah yang tidak asing lagi buat setiap kita. Kejadian pasal yang keempat, mulai ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga, mulai ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu.
Anak-anakku dan setiap saudara yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, kita pernah mendengar firman Tuhan ini di dalam program sarapan sorgawi. Ya, pasti tahu apa sebabnya Tuhan seolah-olah tidak terlalu suka, ya, tidak suka dengan persembahan Kain, korban persembahan Kain, tetapi Tuhan lebih suka kepada korban persembahan Habel. Dulu waktu saya masih kecil, kalau saya sekolah minggu, saya pikir, oh Tuhan maunya kambing, maunya domba, maunya daging, nggak suka sayuran. Bukan, ternyata bukan. Ya, di dalam program sarapan sorgawi, saya lupa tanggal berapa, yang pasti tahun ajaran yang lalu, pernah disampaikan kenapa Tuhan tidak menyukai korban persembahan Kain. Karena Kain mempersembahkannya, membakar korban itu tanpa iman. Ya, firman Tuhan bilang, tidak ada seorang pun yang dapat berkenan kepada Tuhan kalau datang kepada Tuhan tanpa iman. Artinya, waktu kamu berdoa, waktu kamu berbuat baik, waktu kamu memuji Tuhan, kamu tuh cuman sekedar hobi, kamu cuman sekedar rutinitas, cuman sekedar ritual, ya, keharusan karena sebagai orang Kristen. Tapi kamu tuh gak yakin kalau Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu mendengar dan melihatmu, mendengar doamu. Atau kamu sembarangan karena kamu pikir, Tuhannya gak kelihatan. Hari ini kita tidak bahas itu. Cuma sekedar pengingat kenapa korbannya Habil diterima, korbannya Kain tidak diterima. Kita baca ayat yang kelima berikutnya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, melihat korbannya Habil diterima oleh Tuhan, tetapi korbannya sendiri tidak diterima, Kain hatinya menjadi panas, ya, marah yang terpendam dan mukanya itu menjadi muram. Orang kalau hatinya menyimpan kemarahan, wajahnya itu pasti berbeda. Ya, lalu ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi rupanya muka si Kain itu menjadi muram. Orang yang bersuka cita mukanya pasti tidak muram. Dia muram karena tidak ada sukacita di dalam hatinya. Mengapa sukacitanya bisa menjadi hilang? Ya, karena apa? Karena dia iri hati kepada adiknya Habil. Ayat 7 bilang, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi kalau kita berbuat baik, maka akan ada sukacita. Kalau kita berbuat baik, pasti akan ada sukacita. Tetapi sukacita akan hilang kalau kamu tidak berbuat baik. Menyimpan kemarahan, menyimpan iri hati, dan sebagainya. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Tuhan mau kita bersukacita senantiasa. Mengapa? Karena Dia sudah berikan kita damai sejahtera. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Demikian di dalam kitab Yohanes dikatakan. Tuhan sudah berikan kita damai sejahtera, ketenangan. Meski ada pandemi, Tuhan tetap mau kita tetap tinggal dalam damai sejahtera. Karena Dia adalah Allah yang hidup, yang memberikan kehidupan kepada setiap kita. Yang menjamin, yang pasti akan memberikan jalan keluar. Tetapi kalau hatimu tidak memikirkan, tidak menyimpan perkara yang baik, kamu menyimpan kemarahan, kamu menyimpan iri hati, bahkan mungkin kamu melakukan hal-hal yang tidak baik. Ayat 7 berkata demikian, Kejadian pasal 4, maka mukamu tidak akan berseri, artinya tidak ada sukacita. Sukacitamu akan hilang. Mari jaga hatimu.
Buang segala amarah, dendam, kebencian, dan iri hati. Biarkan damai sejahtera sukacita Kristus memenuhi hatimu senantiasa dan hatiku juga. Banyak orang melakukan kesalahan, ya mungkin terhadap kita. Tetapi biarlah, karena apa? Kita pun mempunyai kesalahan yang mungkin jauh lebih besar. Dan Tuhan tidak pernah menolak kita, tidak pernah membenci kita. Saya kalau melihat seseorang mungkin yang berbuat tidak baik terhadap saya, hatinya tidak baik terhadap saya, Roh Kudus suka kasih tahu ke saya. Buat apa? Supaya saya mendoakan. Supaya saya belajar lebih mengasihi lagi. Dan Tuhan memberikan hikmat. Saya pun bisa melakukan hal yang sama. Mudah untuk benci kepada seseorang, mudah untuk mencari-cari kesalahan orang, mudah menunjukkan bahwa si anu salah, si itu salah, dan saya benar. Kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan sama-sama. Kain dan Habil bersaudara, tapi kebencian itu bisa datang kalau hati tidak dijaga. Mari, saudara-saudaraku, anak-anakku yang Tuhan kasihi, biarlah sukacita sorgawi, damai sejahtera Kristus terus memenuhi di dalam hidup setiap kita. Mari kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur, kita mau minta Tuhan terus memberikan kekuatan supaya hati kita terjaga. Bapa di dalam surga, terima kasih buat sukacita yang Engkau berikan kepada setiap kami. Di tengah-tengah banyak kesulitan, di tengah-tengah banyak kepahitan, Tuhan mengingatkan kami supaya hati kami tidak kehilangan sukacita. Supaya hati kami tidak memikirkan perkara yang penuh kebencian. Tidak ada iri hati, tidak ada kemarahan. Tetapi kami mau belajar penuh dengan damai sejahtera daripadamu. Kami mau belajar mengampuni, mengerti kekurangan orang lain. Kami mau belajar berdoa bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami memberkati setiap orang di dalam hidup kami, baik yang berlaku baik kepada kami maupun yang berlaku tidak baik kepada kami. Seperti Tuhan memberkati kami, meskipun seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Kami memberkati mereka Tuhan, kami memberkati setiap orang dalam hidup kami, dalam keluarga kami, orang tua kami, kakek nenek kami, siapapun mereka, bahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami mau berkati. Biarlah damai sejahtera sukacita Kristus penuh, tiada kurang-kurangnya di dalam hidup mereka dan hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, jaga hatimu. Jangan ada iri hati, jangan menyimpan kemarahan. Tapi simpanlah sukacita dari Kristus. Jangan sampai hilang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok pagi.